saya Deli Agustin dari Prodi D3 Akuntansi kelas C dengan NIM 2062401177. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang ada di modul halaman 4. Langsung saja saya akan bacakan soalnya. Akuntansi perusahaan PT Rodamas Perkasa telah mencatat informasi berikut berdasarkan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi komprehensif 1 tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama ada pendapatan sewa dengan nominal 29 juta, yang kedua ada beban bunga dengan nominal 18 juta, yang ketiga ada pendapatan yang belum terrealisasi dari efek ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak dengan nominal 31 juta. Yang keempat ada beban penjualan dengan nominal 140 juta. Yang kelima ada pajak penghasilan dengan nominal 306.000. Yang keenam ada biaya administrasi dengan nominal 181 juta. Yang ketujuh ada beban pokok penjualan dengan nominal 181 juta. Yang kedelapan ada penjualan neto dengan nominal 980 juta. Yang kesembilan ada pembagian dividen tunai dengan nominal 16 juta. Yang ke-10 ada kerugian atas penjualan aset pabrik dengan nominal 15 juta. Yang ke-11 ada 20.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Dan soalnya diminta untuk susunlah laba rugi komprehensif dengan menggunakan laba rugi bentuk ganda, dan susunlah laba rugi komprehensif dengan menggunakan laba rugi bentuk tunggal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban yang sudah saya bahas bersama teman-teman kelas saya. Langsung saja soal pertama, jelaskan tentang laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda PT Rodamas Perkasa dengan pendapatan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Penjualan neto 980 juta, beban pokok penjualan dikredit 181 juta, dengan hasil laba bruto 799 juta. Pendapatan sewa 29 juta, beban penjualan dengan hasil dikredit 140 juta. Biaya administrasi dikredit 181 juta, beban bunga dikredit 18 juta. Dengan hasil 310 juta. Laba sebelum pajak dengan nominal 489 juta. Laba tahun berjalan 306.000 bagian kredit dengan hasil laba tahun berjalan sebesar 488,694 ribu. Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak, pendapatan yang belum direalisasi dari efek ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak dengan nominal 31 juta. Kerugian atas penjualan aset pabrik dengan nominal dikredit 15 juta. Total pendapatan keseluruhannya yaitu 16 juta dengan hasil komprehensif tahun berjalan 504,694 ribu. Baik, selanjutnya di soal kedua, laporan laba rugi bentuk tunggal. PT Rodamas, laporan laba rugi untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2020. Penjualan neto dengan nominal 980 juta, beban pokok penjualan dengan nominal 181 juta di bagian kredit dengan hasil laba bruto 799 juta. Pendapatan sewa dengan nominal 29 juta, beban penjualan dengan hasil dikredit 140 juta, biaya administrasi dengan hasil dikredit 181 juta, beban bunga dengan hasil dikredit 18 juta, dengan hasil 310 juta di bagian kredit. Berikutnya ada laba sebelum pajak dengan nominal 489 juta. Berikutnya ada pajak penghasilan dengan nominal di bagian kredit 306.000. Laba tahun berjalan dari hasil keseluruhan
laba sebelum pajak, pajak penghasilan dengan hasil 488,694 ribu. Di bagian berikutnya ada PT Roda Emas Perkasa laporan laba rugi untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2020. Laba tahun berjalan 488,694 ribu. Pendapatan komprehensif lain setelah pajak, pendapatan yang belum direalisasi dari efek ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak dengan nominal 31 juta, kerugian atas penjualan aset pabrik dengan nominal 15 juta di bagian kredit dengan total keseluruhan pendapatan 16 juta, komprehensif tahun berjalan dengan nominal 504,694 ribu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan pengertian dari laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Artikel-artikel yang berada di internet akan menjelaskan dan contoh laporan laba rugi komprehensif serta unsur penghasilan dan beban di laporan di sini. Saya juga akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Adalah laporan yang memuat informasi pendapatan, pengeluaran, laba serta rugi suatu perusahaan selama kurun waktu atau periode tertentu. Penyusunan laporan laba rugi bertujuan untuk melihat efektivitas usaha, evaluasi usaha dalam kurun waktu tertentu, serta untuk mengetahui tanggungan pajak yang menjadi kewajiban usaha. Selain itu, laporan laba rugi juga tidak hanya berfungsi untuk bagian internal perusahaan. Penggunaan eksternal seperti investor dan kreditur akan mengetahui beberapa menguntungkannya suatu perusahaan dan apakah perusahaan tersebut akan tumbuh dan memberikan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Baiklah, itu pengertian dari saya yang saya simpulkan beberapa sumber di internet. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Topik Wajaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.